Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat ke-41 surat Yasin. Wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun. Dan ayat bagi mereka kami bawa zurriyatahum, keturunan-keturunan mereka, fil fulki, di dalam kapal mashhun yang penuh muatan. Zurriyatahum, keturunan mereka, buah kehidupan. Jagalah benih dengan Al-Quran agar menjadi keturunan yang menyejukkan. Sebaik-baik benih adalah Al-Quran, dan sebaik-baik keturunan adalah anak yang soleh. Kata-kata zurriyah yang kita pernah mengkaji sebelum ayat ini nafilah, nilai tambah. Zurriyah, anak, cucu, cicit. Kata-kata ini berkaitan erat dengan hamalna, hamil. Wa ayatul lahu, ada ayat yang dikasih Allah pada diri kita ini, dan Allah mengatakan kata-kata hamala, hamil. Hamil, hamala, yang artinya mengangkut, menghafal, membawa, juga termasuk hamil. Kalau seorang ibu lagi hamil, dia membawa benih yang maha dahsyat, ciptaan Allah. Keluarlah seorang anak. Nah sekarang kita bagaikan kapal ini. Dari ujung kaki ke ujung rambut bagaikan kapal. Apa yang kita bawa di kepala kita ini? Kalau keluar anak, seorang ibu mengeluarkan anak, kita mengeluarkan bicara, mengeluarkan tindakan. Apakah bicara dan tindakan kita ini sesuai dengan yang kita hamilkan? Misalnya kalau kita membawa ayat Allah, keluarlah ayat Allah. Membawa ayat Allah, bertindak kepada ayat Allah. Bagaimana mungkin kita melakukan ayat Allah kalau tidak ada yang kita bawa? Bagaimana mungkin anak bisa lahir kalau tak ada benih di dalam perut ibu kita? Bagaimana bisa kita lahir? Sama juga bagaimana kita melahirkan Quran? Kalau Yasin wal Quranil Hakim yang 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat tidak pernah kita bawa di dalam kepala kita ini. Baik pada waktu pagi, siang, sore, malam. Apa yang kau bawa itu yang kau keluarkan. Ahli ekonom, dia akan mengeluarkan kata-kata sesuai yang dibawa di kepalanya. Ahli kedokteran, dia akan lebih banyak berbicara tentang kedokteran karena itu yang dibawanya. Seluruh keahlian itu bergantung yang dibawa di kepalanya. Dia sedang menghamilkan informasi-informasi yang ada di kepalanya itu. Nah sekarang kita ingin mengeluarkan ayat-ayat Allah. Apa yang kau bawa? Kata Allah, hamilna. Kami hamilkan, kami lahirkan, kami beri, kami tolong, kami bawa, kami kasih kesempatan. Maka anak kecil diajarkan untuk bicara yang benar dari kecil. Kalau dia suka mendengarkan hal-hal yang buruk, maka dia akan mengeluarkan kata-kata kotor pada akhirnya. Kalau dia suka mengatakan hasad hasud, karena itu didengarnya, itu yang sering didengarnya, itu sering dilihatnya, maka seringkan membaca Al-Quran. Seringkan mendengarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, supaya yang kita hamilkan, yang kita bawa, yang kita simpan di kepala kita adalah zuriyah yang bermutu. Wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun. Fulk itu adalah falak, fulk itu adalah diri kita nih. Bagaikan kapal kita berjalan, dari rumah kita berjalan, darbaga kita dari rumah kita ke kantor kita, dari kantor kemana bergerak. Bagaikan kapal yang bergerak ke satu tempat ke tempat yang lain. Mashhun adalah muatan, artinya penuh muatan. Kalau kita mempelajari ayat Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada muatannya. Pertama, kalau kamu dengar muatannya, bisa kau baca panjang pendeknya. Setelah kamu membaca panjang pendek, kamu mulai tahu artinya. Berarti setiap kamu mendapatkan apa yang kau dapatkan, apa yang kau hamilkan, apa yang kau bawa tadi, ada muatan di dalamnya, ada bobot. Jadi kalau orang mempelajari ayat-ayat Allah, di dalamnya memiliki muatan-muatan. Apa itu alif, apa itu ba, apa itu ta, apa itu sa, semuanya. Sampai kepada Yasin, apa itu Yasin? Penuh muatan Yasin. Mengapa Rasulullah hijrah ke Madinah memakai surat Yasin dari Makkahul Mukarramah, Mekah yang mulia, Madinatul yang Munawwarah, Madinah yang cemerlang? Yasin dipilih dalam rangka
ada muatan, ada misi, ada isi. Maka kalau orang pergi ke Baitullah, pergi haji maupun umroh, isi muatanmu, jangan kosong kapalmu. Berangkatlah membawa muatan sampai ke akhirat. Apabila kosong, kita tidak punya apa-apa, muatkanlah dengan muatan yang bisa membawa sampai ke tujuan. Tapi ada juga orang punya muatan di kapal, membuat tenggelam kapalnya, membuat pecah kapalnya, karena muatannya adalah muatan dunia semuanya. Semoga kita mendapatkan muatan akhirat yang membuat sampai pada tujuan, muatan yang bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.